juga nih Kak belum datang ke sini karena kan dulu sempat sebulan yang lalu ya. Sebulan lalu Iya, sama Kak sekarang Abdi ya? iya benar. Dan Itu sekarang bahas stunting, masih bahas stunting masih juga. bahas stunting, kayaknya spesialis stunting ya. Ya, bisa dibilang begitu mungkin ya. Mungkin karena kan zaman sekarang anak muda memang harus melek ya ke Benar arah banget situ. Kak. Kita juga harus tahu kenapa dan bagaimana solusinya gitu ya. Cuman kalau ngomongin inspirasi nih ya, Santa, jadi ingat Desember nih Santa nih. Waduh, masih lama tuh Kak, 2 bulan Masih lagi. lama ya. Tapi kalau dihitung, wah lama. Kalau nggak dihitung deket ya. Iya. Ngomongin inspirasi nih ya, kalau kamu sebagai runner up duta genre kan, nah ini sebenarnya yang bikin kamu termotivasi atau yang menginspirasi kamu gitu ya untuk terlibat dalam duta genre, bahkan emang sering diajak untuk ngobrol hal-hal kayak begini tuh apa? Oke, jadi sebelum kita ngobrol ke masalah inspirasi, mungkin kita boleh nih Kak ngobrol tentang filosofi hidupku dulu. Boleh Mungkin. banget. Oke, jadi Apa tuh? prinsip hidupku sekarang atau udah lama sih aku pegang ya, yaitu adalah use your voice for kindness, Mhm. use your ears for compassion, use your Oke. heart for love, and use your hand for charity. Mhm. Jadi dalam konsep tersebut sebenarnya dalam untuk menjadi seorang duta genre itu saya rasa dengan filosofi hidup yang saya pegang saat ini menjadi seorang duta genre sepertinya bisa menjadi sebuah jembatan bagi saya Kak. Karena kan di duta genre sendiri itu kita terlibat langsung pada remaja. Kita Yes, mengedukasi betul. remaja Mm-mm. secara langsung. Nah, jadi dalam hal tersebut saya bisa nih untuk menggunakan suara saya untuk memberikan hal baik dan positif bagi teman-teman di sekitar saya terutama generasi muda. Karena kan ya, saya ingin menjadi remaja yang meaningful youth participation atau menjadi seorang remaja yang bermakna bagi banyak orang. Kayak gitu sih Kak mungkin ya secara singkat. Kenapa aku gabung duta genre pertama kali? Oke, ini kita kayak semacam lagi ada di situasi tes ini ya, Waduh, tes IQ kayak kalau nggak wawancara tes ya. kemampuan ya. Karena ada prosesnya juga kan sebelum Bener. kamu jadi runner up duta genre. Nah, tapi di sini kalau kita lihat anak muda sekarang kan sudah banyak yang mungkin punya aktivitas yang serupa dengan Santa Oh, bener. ya. Biarpun mereka nggak kelihatan gitu ya, mereka nggak muncul di publik. Paling nggak kita sekarang udah main di digital. Digitalisasi benar. Ya kan? Jadi yang selama ini Santa kalau ngomongin digital, sejauh mana kamu terlibat di situ? Apa buat konten setiap menit atau bagaimana? Oke, jadi untuk terlibat secara langsung melalui sosial media. Jadi kan sosial media seperti yang kita tahu Kak menjadi hal yang hampir semua orang menggunakan sosial media saat ini. Penting ya? Oke, satu hal yang bisa kita lakukan untuk menyebarkan informasi pertama kali adalah menggunakan sosial media. Nah, jadi saya Betul. juga sering melalui website, melalui Instagram Genre Buleleng. Saya juga sering di sana membuat poster-poster positif tentang informasi seputar remaja, cara menggunakan tablet tambah darah yang benar, kemudian informasi-informasi seputar stunting. Kemudian sejalan dengan program kita di Duta Genre adalah menyiapkan keluarga berencana bagi para remaja. Jadi kita aktif di sana mengedukasi. Dan selain itu juga ketika saya mengisi sebuah sosialisasi, saya mengajak para remaja yang saat itu ikut sosialisasi dengan saya untuk membuat sebuah hasil dari apa yang mereka dengarkan ya setelah saya melakukan sosialisasi dengan cara membuat video singkat. Jadi saya harap dari mereka mendengarkan sosialisasi tadi, mereka tidak hanya sekedar mendengar Kak, tapi paham juga dan tahu bagaimana cara menyampaikan kembali melalui video yang tadi saya suruh buat kayak gitu. Betul. Cuman kan kalau kita lihat respon dari anak muda kan nggak serta-merta mulus, nggak serta-merta Bener. ngikutin apa yang kalian mau ya. Mm-mm. Ketemu nggak orang-orangnya kayak, wah enak aja gitu-gitu. Mungkin Gimana nih? Nah, kamu menanggapi itu kayak gimana? mungkin bisa dibilang boboye mungkin kayak Nah, karena boboye. kan kita nggak ngejudge orang ya, paling nggak pasti ada yang ke arah sana. Iya. Aku pengen tahu nih kamu nanggapinya gimana sama tim-tim Oke, kamu? kalau kita nanggapinnya sih kita lebih ke balik lagi kepada diri mereka Kak. Karena kan kita di sini kita ingin mengajak mereka untuk ikut aktif menyuarakan hal-hal seputar permasalahan remaja saat ini. Tapi kita tidak memaksa kepada mereka untuk melakukan apa yang kita mau. Karena ya tiap orang punya pribadi yang beda-beda, punya pola pikir yang berbeda-beda, dan kita juga nggak bisa memaksakan kehendak kita untuk dilakukan oleh orang lain begitu Kak. Jadi ya kalau mereka tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin Ya sudah lah ya. ya udahlah. Ya udah lah ya. Lebih wise lagi Iya, ya. lebih wise Bahkan lagi. bisa dibilang berarti Santa dan teman-teman itu cukup bijaksana Iya, ya benar. menanggapi respon yang kita sebenarnya di luar kontrol kita. Yes, betul Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat tema hari ini atau topik hari ini kan rayain Sumpah Pemuda, terapin investasi knowledge
cegah stunting. Penting nggak ini kita bahas? Sangat penting, Kak. Kenapa penting sekali? Waduh, oke. Waduh. Jadi Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024 hari ini. Betul. Jadi ya Sumpah Pemuda, kalau kita balik flashback ke belakang, Kak, Sumpah Pemuda itu kan dibuat oleh pemuda-pemuda saat itu di tahun 1928 dalam rangka untuk berjanji mereka bersatu. Saat itu kan kita tahu bahwa sedang masa penjajahan, mereka berbeda-beda dari segi bahasa, suku, etnis dan segala macam, tapi mereka di situ bersumpah untuk tetap bersatu, satu tanah Indonesia, satu bangsa Indonesia dan satu bahasa Indonesia. Nah, jadi sebagai seorang pemuda penerus mereka saat ini, kita penting nih, Kak, untuk kembali lagi memaknai apa yang mereka gunakan pada saat itu, apa yang melatar belakangi mereka pada saat melakukan Sumpah Pemuda tersebut adalah dengan tetap bersatu. Nah, jadi dalam hal ini, dalam konteks ini mencegah stunting. Jadi kan stunting ini salah satu faktor juga yang akan menentukan kemana arah bangsa kita nanti. Betul. Generasi kita nanti akan ditentukan dengan bagaimana gizi mereka saat ini. Kalau misalnya gizi tidak kita perhatikan, gizinya tidak kita asupi dengan baik, alhasil apa? Generasi kita nantinya akan rusak mungkin. Oke, jadi sebagai seorang pemuda itu kita wajib untuk lebih aware lagi, memperhatikan apa yang diperlukan bagi kita untuk mewujudkan generasi yang lebih baik di masa mendatang. Maka dari itu Sumpah Pemuda di sini adalah bagaimana kita bersumpah untuk memajukan bangsa kita dalam artian menginvestasi apa yang ada dalam diri kita, Kak. Jadi kan kalau kita ngomong-ngomong soal investasi nih, pasti yang pertama kali dengar hari ini adalah saham. Kalau nggak rumah, ya. Terus apa lagi? Atau yang lagi booming saat ini kripto. Aplikasi. Iya, benar. Tapi banyak yang orang nggak tahu juga bahwa investasi itu bisa dari leher ke atas. Betul. Leher ke atas itu salah satu bentuk investasi yang sebenarnya penting, tapi nggak semua orang bisa terapkan. Dan juga kalau dari dari yang tadi dibilang ke atas ini kan nggak perlu modal yang besar. Nggak perlu modal yang besar, cukup niat aja sebenarnya. Merawat juga. Merawat diri, kemudian juga rajin belajar. Karena kan pengetahuan yang kita, apapun pengetahuan yang kita pelajari saat ini, walaupun sekarang tidak berguna, tapi itu pasti akan berguna suatu saat nantinya. Betul. Apalagi tentang permasalahan-permasalahan remaja saat ini, salah satunya adalah stunting. Karena kan kita sebagai seorang remaja nantinya akan menjadi orang tua, Kak. Jadi orang tua, melahirkan penerus-penerus bangsa yang baru. Waduh. Jadi penting nih bagi kita untuk lebih aware lagi tentang kesehatan gizi, tentang kesehatan apa yang harus kita siapkan sebagai seorang calon orang tua, calon pengantin nantinya. Wah, sebentar. Ngomongin pengantin dan calon orang tua, kesindir ya, yang umurnya mendekati itu. Waduh, oke. Nah, jadi kan untuk menjadi calon pengantin, Kak, itu nggak mudah. Betul. Tidak mudah, membangun keluarga tidak mudah. Jadi makanya itu penting kita untuk menyiapkan semuanya perencanaan keluarga, benar. Dan itu salah satu sebenarnya knowledge yang perlu kita investasikan dari sekarang, karena itu pasti kita harus hadapi, kita harus alami. Udah hukum alamnya, sorry. Betul, itu nggak salah karena kita semakin sehat, akhirnya kan kita berpikir juga sehat, kita juga semakin concern dengan sesuatu hal yang makin jernih gitu ya ketika brainstorming dengan teman-teman sebagai anak muda sekarang menuju Indonesia emas. Bener nggak sih? Bener banget. Nah, buat kamu di rumah ya, teman berdua yang pengen ikutan nanya sama Kakak Santa hari ini ya. Tapi nggak ngomongin tentang Natal ya, jangan lupa. Benar. Natal mungkin tanggal 25 ya. Betul. Ini masih Oktober. Jadi kita ngebahas soal ngerayain Sumpah Pemuda yang nerapin investasi knowledge cegah stunting bareng sama Santa, juga aku Dias Damayasa. Langsung nanya ke WhatsApp ya teman berdua 0811 399. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore kamu biar makin berwarna. Biasanya nih sudah mulai yang namanya cek-cek media sosial, cek TikTok, cek Instagram, apa nih yang lagi baru, apa lagi happening nih, apa yang memang kita bisa ikutin trennya. Bener ya, santai ya. Bener banget. Bener banget. Jadi nggak heran kalau orang selalu mencari inspirasi dalam dirinya ya, untuk membuat inspirasi baru lagi ke orang-orang, ya kan, kayak menjadi orang yang bisa kasih impact ke orang. Bener. Gitu ya. Anak muda sekarang kan lebih ke sana pola pikirnya. Cuman bahayanya adalah ketika ada anak muda ya tanpa sengaja dia ngasih impact buruk ke orang, ya. Menginfluence ke orang tapi hal-halnya nggak baik gitu. Kayak misalnya tanpa sengaja mereka nerapin lifestyle yang
bahasa kasar, ya kan? Kadang-kadang juga mereka lebih ke flexing, ya, atau lebih ke mental health yang kalau kita bilang itu nggak benar, tapi mereka membenarkan itu Iya. dan membahasnya dari kacamata psikolog, padahal dia bukan psikolog. Sering banget kejadian kan, Iya, kita kalau benar. lihat di TikTok, di Instagram, kita nggak spill namanya, tapi memang sering kejadian banget kayak gitu, kayak jual produk kesehatan apa nih misalnya skincare, ya seolah-olah kayak mereka paham banget Iya, gitu. padahal Bener, jadi padahal kita nggak tahu betul juga kan ini bener apa nggak sih, aman segala macam. Nah kalau Santa lihat fenomena anak muda zaman sekarang seperti itu, tanggapan kamu gimana? Oke, mungkin fenomena tersebut biasanya diawali dari yang namanya tren, Kak. Tren, Banyak betul. serang tren-tren yang sebenarnya tidak baik untuk dilakukan, tapi ya namanya orang-orang FOMO, FOMO, Kak, iya. fears of missing Out. out. Mm-mm. Jadi mereka menganggap itu hal yang benar, melakukan hal yang sama juga tanpa memikirkan dampak ke depannya. Ke orang-orang, iya. Menurutku sendiri hal tersebut sebenarnya kembali lagi pada diri kita, Kak. Bagaimana kita bagaimana kita menerima sesuatu, karena kan kalau kita ngomongin kita juga perlu yang namanya menerima sesuatu dan Paham. mencernanya lagi benar. Kita cerna dulu di otak kita, ke logika kita itu apakah ini benar atau buruk. Karena informasi, Kak, itu sama kayak makanan. Jadi kalau makanan kan dicerna di lambung. Kalau Dicerna di ini? lambung. Kalau kita pengetahuan itu perlu dicerna sama otak kita untuk menjadi sebuah logika, menjadi informasi yang baru. Karena kalau kita menerima sebuah informasi yang baru, itu kita tidak boleh untuk langsung menerimanya mentah-mentah. Iya, Langsung kita terima, langsung kita masukkan ke logika kita, padahal sebenarnya itu nggak baik. ada filtrasinya. Iya, kita harus filter dulu apa yang perlu kita masukkan ke dalam pikiran kita, apa yang perlu kita lakukan, karena kan setiap hal yang kita lakukan itu pasti punya konsekuensi. Yes, betul. Everything we do, we have a consequence. It could Kita be juga good. harus paham ya Itu sejauh bisa- mana ininya Itu bisa konsekuensinya. baik, itu bisa buruk. Makanya mengapa kita sebagai seorang remaja itu juga penting yang namanya menerapkan pola pikir yang baik pula, Kak. Karena kan kalau kita pola pikirnya udah buruk, kita hanya memikirkan hal-hal yang seputar tren, kita hanya memikirkan followers belaka, yang penting viral gitu, Nah, tanpa memikirkan dampak ke depannya. Karena kan banyak juga nih, Kak, kasus-kasus yang dimana komentar negatif, konten-konten yang tidak bermanfaat, ataupun sekarang menyebar fitnah di sosial media hanya karena demi menambah followers, demi menjadi viral, yang berujung pada tindak pidana ataupun kriminalitas lainnya. Juga penting untuk kita edukasi nih, Kak, kepada para remaja, karena kan kita juga punya yang namanya SKCK kayak gitu. Kita harus penting banget remaja itu tahu bahwa kita ini punya catatan kepolisian yang kalau sedikit aja kita kena itu, kita akan susah untuk bekerja di masa mendatang dan melanjutkan hidup yang lebih baik ke depannya. itu dia, ada jejak digital juga nanti ya. Cuman kan ketika kamu melihat fenomena kayak gitu, melihat juga anak muda kayak semakin susah diaturnya, menjadi tantangan tersendiri nggak untuk kamu mensosialisasikan semuanya ke luaran sana? Oke, untuk sosialisasi sendiri kita lumayan susah, tapi kan itu biasanya remaja nih, Kak, mereka terkadang merasa mereka nggak tahu. Rata-rata mereka tidak tahu bahwa hal ini benar atau buruk. Maka dari itu kita di Duta Genre itu kita punya beberapa program-program. Salah satunya yang sedang kita jalankan sekarang adalah program sosialisasi tentang Bangga Kencana. Nah, seperti apa Penyiapan ini? kehidupan berkeluarga dan makanan yang sehat bagi mereka, Kak. Oke. Jadi dalam sosialisasi tersebut kita juga mengedukasi kepada mereka tentang apa aja yang penting bagi tubuh kita, karena kan tubuh kita ini juga punya porsi-porsi terhadap gizi-gizi yang perlu mereka asupi setiap hari, contohnya protein, karbohidrat, gula dan sebagainya. Dan itu juga kita edukasi kepada mereka supaya mereka lebih aware lagi nih, karena kan mereka merasa bahwa cuman sedikit aja nggak penting gitu, Nggak penting. ya cuman sedikit aja nggak ngaruh apa sama tubuhku kayak gitu. Contoh lah minum minuman yang manis, Kayak mencepelekan gitu ya ya. menyepelekan sesuatu, padahal mereka nggak menyadari bahwa hal-hal yang besar itu bisa terjadi karena hal-hal kecil yang disepelekan kayak Betul. gitu. Iya. Maka dari itu kita di sini mengedukasi mereka tentang dampak apa sih yang akan mereka nantinya dapatkan kalau terus-terusan menyepelekan hal tersebut. Salah satunya adalah gula. Seperti yang kita tahu, Kak, sekarang rata-rata makanan minuman ringan yang dijual di kalangan remaja itu adalah makanan-makanan yang tidak sesuai dengan gizi yang sebenarnya. Contoh, Kaya akan gula iya, juga. kayak akan gula. Banyak sekarang bahkan minuman sehat pun itu gulanya banyak banget. Waduh. Jus juga itu Nggak semua salah. gula. Nggak salah. Nah, mereka semua merasa bahwa itu semua hal yang sehat. Contoh, salad.
Nah. Banyak yang merasa salad ini dijual-jual, contohnya itu mereka merasa ini makanan sehat. Padahal di dalamnya ada mayones, Iya. ada susu kental manis, ada keju. Kepikiran nggak tuh? Keju. Yang sebenarnya itu ketika digabungkan itu sebenarnya menjadi makanan yang tidak sehat. Adanya cuma gula, dan gula. Apalagi ada susu kental manis. Susu kental manis banyak, terus isi lagi, terus minumannya kita susu lagi, susu kemasan itu Betul. sebenarnya menjadi hal yang sebenarnya masih tabu di kalangan orang-orang, merasa bahwa dengan buah aja bisa sehat, padahal sebenarnya ada kandungan-kandungan lain yang lebih tidak baik lagi. Tidak sebenarnya. sehat lah ya untuk badannya. Hmm. Oke, kita mau sapa dulu, ada Diana. Hai Diana. Dia bilang kalau kamu mau nanya sama Kak Santa dong, gimana sih cara generasi muda supaya bisa memanfaatkan pendidikan untuk mencegah stunting itu sendiri? Oke. Jadi gimana cara kita untuk memanfaatkan pendidikan? Jadi salah satu, kalau kita balik lagi ke Sumpah Pemuda, Kak, salah satu faktor pemersatu bangsa Indonesia ketika dibahas dalam Kongres Sumpah Pemuda itu salah satunya adalah pendidikan. Jadi pendidikan ini selain kita bisa terapkan untuk investasi diri kita sendiri, ini juga bisa kita jadikan sebagai alat untuk pemersatu orang-orang, para remaja. Jadi sebagai seorang remaja yang cegah stunting, yang aware akan stunting ini, kita bisa terkumpul, Kak. Jadi kita ada yang namanya PIK-R, Forum Genre Buleleng. Jadi PIK-R ini kita bisa masukkan atau kita bisa ikuti di sekolah-sekolah. Sudah ada beberapa PIK-R, forum genre di kabupaten juga sudah ada. Jadi bagaimana kita memanfaatkan pendidikan, kita ikuti komunitas-komunitas tersebut, di mana kita bisa belajar tentang hal-hal seputar stunting, yang dimana selain kita bisa mendapatkan ilmu yang baru, selain kita bisa mendapatkan pengetahuan yang baru seputar stunting, kita juga bisa mendapatkan teman-teman baru, relasi, dan teman-teman yang juga memiliki pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang berbeda ini kita bisa jadikan sebuah pelajaran, pengalaman baru untuk kita. Jadi gitu. bakal ya. Benar. Ini PIK-R ini semacam komunitas atau grup atau gimana? PIK-R ini kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi adalah sebuah kelompok yang hampir mirip-mirip sama KSPAN kalau Kak tahu. Oh iya, KSPAN di SMA ya. Ya ada benar, itu. di KSPAN. Jadi kalau PIK-R ini dia lebih ke kelompok dalam konteks sekolah. Kelompok yang memang sama-sama punya passion sama, terus juga kecintaan yang sama gitu yang maksudnya. sama tentang permasalahan remaja, kasus stunting, HIV AIDS, Apalagi juga, selain itu? seksualitas, Oke. kemudian ada juga nafza. Hampir mirip sama KSPAN, tapi kita lebih luas lagi. Lebih Karena ke remaja ya. Lebih ke remaja. Kita juga Problemnya. membahas tentang perencanaan keluarga seperti apa, kekerasan seksual juga kita pelajar di sana. Jadi ya pendidikan di PIK-R ini sebenarnya adalah hal-hal yang sering dialami remaja. Jadi ya kita bisa manfaatkan hal yang kita punya saat ini sebagai seorang remaja yang masih dalam fase belajar. Kalau dalam agama Hindu dikenal dengan Brahmacari, kita lagi dalam fase Brahmacari, kita manfaatkan apa yang difasilitasi oleh sekolah, apa yang ada saat ini, salah satunya adalah dengan tergabung ke dalam kelompok-kelompok PIK-R tersebut. Sebentar. Tadi sempat beberapa kali kan ngebahas atau nyinggung soal keluarga nih ya. Iya. Kita masih ngebahas problem keluarga, tapi ada menyinggung keluarga gitu. Apakah problem di Buleleng memang remaja sudah punya keluarga kecil apa gimana? Oke, untuk tingkat Ini bagaimana? Jadi tingkat pernikahan dini di Kabupaten Buleleng, Kak, terakhir tercatat itu di 8,6%. Sebesar itu ya? Iya benar. Wow. Itu di usia 17 sampai 23 tahun kalau tidak salah. 17 sampai 23 tahun. Iya. Jadi rata-rata 8,6% ini sebenarnya menjadi sebuah problem tersendiri karena ya pernikahan dini ini seringkali disepelekan, Kak. Karena kan banyak orang tua yang merasa bahwa dengan menikahkan anaknya mereka sudah berhasil. Sudah selesai. Tanggung jawab sebagai seorang orang tua udah selesai. Padahal itu salah. Jadi pernikahan dini di Kabupaten Buleleng ini masih cukup tinggi jika kita sandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Jadi maka dari itu kenapa kita di Duta Genre Buleleng sendiri selalu mengedukasi tentang 10 kesiapan berkeluarga bagi remaja. Wow. Karena apa? Karena ya untuk membentuk sebuah keluarga, Kak, itu nggak mudah tentunya. Iya. Ada banyak sekali kesiapan yang perlu kita siapkan. Itu nggak mudah banget lah. Benar. Jadi ada banyak sekali yang perlu kita siapkan dan itu benar-benar harus kita siapkan seperti contohnya finansial. Mental juga. Mental ada, Kak. Mental ada. Kemudian intelektual kita harus ada. Kesiapan emosional juga penting. Jadi ya kita harus edukasi itu ke mereka supaya orang-orang nih remaja yang udah punya pacar misalnya, yang udah kayak ngerasa iya aku udah cocok banget nih sama dia, aku pengen cepet-cepet nikah nih habis lulus sekolah aku mau nikah. Nah itu ya kita buru-buru banget Pak gitu buru-buru ya. banget supaya nggak keburu diambil orang atau gimana mungkin ya pikiran mereka. Jadi ya kita edukasi tersebut hal-hal tersebut supaya mereka lebih sadar lagi bahwa
menikah lo nggak cuman sekedar cinta dan saling sayang aja. Itu dia. gitu. Mungkin memang ini hal yang kurang kali ya, Hmm. kesadaran dari orang-orang atau anak muda sekarang, karena mereka sedang menikmati Masa masa-masa muda. yang apa ya, sedang di mabuk asmara lah istilahnya ya. Jadi dia lupa kalau bebannya tuh nggak Nggak seringan itu Yes, ya kalau udah berkeluarga. Oke, kita nggak bahas keluarga di sini karena kita nggak bahas lebih ke gizi kesehatan sebagai Iya, tema hari ini ya, cegah stunting soalnya. Oke, lanjut ada Chandra. Hai Chandra, Kak Santa mau nanya lagi nih, kalau program atau inisiatif kalian ya yang sudah ada di Buleleng untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan kesehatan sejauh mana? Waduh, untuk sejauh mana sendiri kita udah mulai merata nih Kak untuk sosialisasi di sekolah. Salah satunya adalah di bulan Oktober dan September kemarin kita Aha. udah berhasil mencangkup di 15 sekolah. Wow, tepuk tangan dulu. 15 sekolah. Oke, boleh. Boleh. Oke, jadi itu mencakup SMA di Kota Singaraja udah kita semua, SMA Negeri 1, Negeri 2, Negeri 3, Negeri 4, SMK juga semuanya udah kita rata. Dan sekarang juga kita ada target lagi di bulan November nanti, itu 15 sekolah lagi, Kak. Jadi 15 sekolah lagi itu mencakup SMP. Kemudian kita agak ke timur sedikit itu ada Sawan. Oke. Iya, Nah, iya, jadi iya. sejauh itu kita mengedukasi kepada remaja itu sekitar kita kumpulkan 150 orang yang kita harapkan mereka ingin menjadi kader yang baru karena mereka rata-rata tergabung dalam OSIS, Ya. Pramuka dan juga PKS. Jadi ya diharapkan dari edukasi kita mereka bisa menyebarkannya kembali kepada remaja-remaja atau murid-murid lain yang tidak tergabung pada saat sosialisasi tersebut. Nah, jadi selain itu juga selain kita datang kepada sekolah-sekolah nih Kak, kita juga mengundang mereka. Salah satunya kemarin seminggu yang lalu Kak Aha. di gedung Graha Laksmi Singaraja kita mengadakan kegiatan yang kita namakan Ayo Buleleng Oke, itu program tahunan atau bulanan? tahunan. Tahunan. Iya. Oke. Jadi Ayo Buleleng ini juga sebuah akronim dari Aksi Yowana Buleleng. Jadi di mana Aksi Yowana Buleleng. Aksi Yowana Buleleng. Jadi Aksi Remaja Buleleng. Nah, jadi di mana di kegiatan tersebut kita aktif mengedukasi mereka tentang kekerasan seksual. Jadi kan kekerasan seksual ini adalah hal yang biasanya dianggap sepele Kak, kayak catcalling, Iya, komentar betul. negatif di Instagram, kemudian pelecehan yang sebenarnya mereka anggap sepele tapi itu adalah hal yang perlu untuk diperhatikan lagi. Itu kita edukasi mereka tentang hal-hal apa aja sih yang sebenarnya perlu kita perhatikan lagi sebelum kita lakukan kayak gitu. Jadi ya kita aktif untuk mengedukasi mereka tentang hal-hal yang sering mereka sepelekan sebenarnya padahal itu bisa berdampak buruk apabila dilakukan secara terus-menerus. Soalnya kalau kita lihat di Instagram ya atau TikTok, mereka malah menormalisasi yang namanya catcalling. Yes, benar. Ya, kenapa gitu? Apalagi kata orang kalau kamu lihat teman dua ya, katanya catcalling itu berlaku untuk mereka yang tidak sefrekuensi atau yang hitungannya nggak good looking. Tapi kalau good looking itu nggak masuk catcalling. Ya, ini gimana nih? Ya benar. Jadi ya catcalling itu apalagi di sosial media kayak komentar-komentar yang sebenarnya nggak buruk, maaf nggak baik, Nggak baik ya. nggak baik. Nah, kemudian dianggap sebenarnya sepele ya, sepertinya rata-rata Kak remaja itu ngerasa bahwa itu hal yang biasa. Itu hal yang normal untuk dilakukan sehingga mereka menganggap hal itu bisa nggak apa-apa lah ya. apa-apa lah ya, cuman nggak mungkin apa dia tersinggung gitu. Padahal sebenarnya hal tersebut bisa merusak mental dari si anggaplah konten kreator. Konten kreator yang diberikan komentar negatif seperti itu tentunya terkadang akan mengalami kekurangan motivasi Kak. Mereka nggak sadar akan hal itu. Mereka nggak sadar bahwa ketikan-ketikan mereka di sosial media yang mereka anggap ya Bercanda. sekedar lah bercanda, yang penting komentar gitu, sebenarnya bahwa sebenarnya bisa merusak mental, mengurangi motivasi, bahkan mengurangi rasa percaya diri untuk membuat konten lagi bagi si konten kreator. Jadi ya itu adalah hal yang sebenarnya buruk tapi kadang dinormalisasikan oleh remaja saat ini. Itu dia sih, agak miris ya kalau kita lihat fakta juga fenomena yang semacam itu. Nah, kalau kita lihat peran teman-teman ya, teman-teman yang terlibat nih sama Santa juga kan Santa nggak mungkin sendirian, Ya, pasti benar. bareng tim besar gitu ya. Nah, kalau melihat peran kalian sebagai pemuda di sini menjadi agen perubahan dalam masalah stunting itu gimana tuh kira-kira? Jadi peran kita adalah sekali lagi kita mengedukasi, karena ya tidak ada hal lain selain mengedukasi yang bisa kita lakukan sebagai seorang remaja. Kita bisa sharing apa yang kita punya saat ini. Betul. Seperti karena kan kita sebagai seorang duta, kita sudah dibekali hal-hal
yang akan kita sampaikan nanti, dan kita pun dibekali bukan oleh orang-orang yang sembarangan. Kita dibekali oleh kepala dinas. Kita langsung berada di bawah naungan Dinas P2 KBP 3 Kabupaten Buleleng. Kemudian kita juga sering mendapatkan pembekalan dari psikolog-psikolog anak. Jadi ya kita mengetahui hal-hal apa yang sering dialami remaja saat ini, dan kita juga tahu sedikit tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulanginya. Salah satunya adalah kasus bullying. Nah, cuman gini Santa, kan kamu menggandeng banyak pihak nih ya, sampai bisa dipercaya kayak gitu. Apa yang sudah Santa buktikan dengan teman-teman sampai akhirnya mereka tuh, wah kita bisa gandeng nih gitu untuk menjadi agen perubahan nantinya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang apa yang bisa kita sebagai jaminan kepada seseorang, kita bisa menggunakan sosial media. Salah satunya aku itu menggunakan sosial media dalam rangka mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak, Kak. Jadi ya setiap aku melakukan sebuah sosialisasi ataupun edukasi, mendapat undangan dari sekolah mengisi materi tentang kasus-kasus itu, saya selalu memberikan atau memposting di sosial media. Karena apa? Karena ya branding kita di sosial media lah menentukan bagaimana diri kita di mata orang lain. Itu penting banget. Benar banget. Seperti yang Kak bilang tadi di awal nih, Kak. Jadi personal branding itu penting, apalagi di sosial media. Kita bisa membangun diri kita hanya dengan HP. Jadi ya biasanya aku mendapatkan undangan itu karena aku udah dipercaya nih sama orang-orang di sosial media aku. Mereka melihat aku bagaimana menyampaikan materi, bagaimana teman-teman yang mendapatkan materi itu juga aktif juga menyuarakan apa yang mereka dapatkan dari saya. Jadi ya saya rasa itu menjadi salah satu cara saya untuk mendapatkan kepercayaan nih, Kak, dari orang-orang. Itu nggak gampang ya. Nggak gampang, pasti banyak tahapan-tahapan yang sudah Santa dan tim-tim lalui gitu ya. Dari yang mereka nggak percaya awalnya, dari awal mereka kalau di Bali kan namanya boboyu ya, kayak nggak langsung percaya gitu. Tapi ini ketika mereka mau menggandeng kamu juga tim, dan bahkan dari pihak-pihak terkait sepercaya itu dengan kalian, pasti dengan proses yang tidak mudah gitu ya. Kalau bisa nih ya, Santa, kamu coba share dikit aja pengalaman kemarin ketika sosialisasi. Terus ada pengalaman-pengalaman unik Kak, mereka tanggapannya gimana? Terus ada yang sampai DM kamu nggak? Ada yang sampai kayak dia antusias banget, tapi ada yang sampai cibirin kamu nggak gitu di media sosial? Di media sosial. Kalau untuk pengalaman sih, pengalaman yang paling aku ingat sampai saat ini adalah ketika mengisi sosialisasi di SD. Di SD? Di SD. Itu kapan tuh? Itu di SD Negeri 3 Bubunan. Kalau nggak salah bulan Agustus ya. Agustus. Jadi udah lumayan lama, tapi masih ingat sampai saat ini, Kak. Kenapa? Karena ya siswa-siswa di sana kita tahu, Kak, anak SD. Jadi mereka seperti pola pikirnya ya masih segitu-segitu aja lah, masih seputar pengalaman hidup aja gitu. Jadi saat itu kebetulan aku mengisi tentang bullying. Nah, jadi seperti biasa kita kan mengisi sosialisasi, kita tanyakan dulu nih kepada murid-murid di sana, bullying menurut kalian apa sih? Dan salah satu hal siswa di sana menjawab, Kak, bullying itu adalah mengunci di kamar mandi. Waduh, itu aku langsung ketawa banget karena ya, waduh, ini sepertinya kayak anak ini benar-benar mendefinisikan bullying dari pengalamannya sendiri. Dan sebenarnya itulah yang saya sebagai seorang fasilitator atau narasumber itu perlukan. Ya? Kalau kita mengisi sosialisasi adalah menanyakan definisi itu berdasarkan pengalaman mereka. Jadi kita tidak hanya memberikan sosialisasi berdasarkan hal-hal yang umum, tapi juga bisa berdasarkan pola pikir mereka, pengalaman mereka. Kemudian salah satu hal lain juga ketika mengisi sosialisasi adalah kadang nih, Kak, ada aja murid-murid yang memberikan saya bingkisan atau apa itu yang cukup berkesan sebenarnya. Kadang juga dikasih kesan pesan gitu ya, sampai saat ini aku masih simpen semuanya. Aku kotain gitu. Jadi ya kalau ngerasa kangen gitu lagi, itu nggak pernah nih sosialisasi gitu, bakal baca-baca lagi pesan-pesan mereka, karena ya itu juga bisa menjadi semangat sendiri, Kak, bahwa wah aku udah mulai bisa nih berdampak bagi orang lain juga. Aku bisa berdampak tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga bisa menyebar bagi banyak orang kayak gitu. Bisa dibilang apa yang mereka kasih ke Santa dan teman-teman kayak ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih. Karena mereka udah kena impact-nya. Mereka ngerasa kalau kita terbantu nih dari segi mental juga, dimana mereka pengen menuangkan sesuatu, mereka ada, kalian juga ada gitu ya, bener. Untuk hadir di fase dan juga di momen itu. Oke, teman berdua nih kayaknya makin seru aja ngobrolnya. Nggak nyangka udah hampir jam 5 sore ya. Jadi untuk kamu yang masih pengen nanya, kita masih buka di WhatsApp
tinggal beberapa menit lagi langsung ya ke Instagram juga boleh. Instagram di RRI_Singaraja, termasuk di WhatsApp di 0811 399 1054. Mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah Emang hal-hal yang palsu nggak ngenakin ya, apalagi yang kamu posting di media sosial nggak sesuai dengan karakter kamu, nggak sesuai dengan apa yang kamu udah set, entah itu goalsnya atau niatnya dari awal ya. Kalau dari Santa sendiri ya, selaku duta genre, apa sih harapan kamu untuk anak muda zaman sekarang ini ke depannya? Ayo. Oke, harapanku untuk anak muda saat ini adalah supaya mereka lebih membangun personal branding mereka, Kak. Karena ya sering banget orang-orang anak muda zaman sekarang itu merasa bahwa dengan Instagramnya yang kosong, bio-nya kosong, postingannya nol, itulah orang yang misterius, orang yang keren. Justru menurutku itulah hal yang perlu dirubah dalam diri mereka. Karena ya sosial media saat ini adalah hal-hal yang sebenarnya perlu kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin adanya eksistensi dari sosial media tersebut. Jadi aku harap remaja saat ini lebih bisa lagi untuk membangun personal branding mereka. Kemudian yang kedua, mereka lebih lagi untuk menjaga kesehatan, karena ya kesehatan kita nantinya akan menentukan generasi seperti apa yang akan kita hasilkan nanti. Nah, itu bagaimana kita sekarang, hidup kita sekarang, pola hidup kita sekarang akan menentukan seperti apa anak yang kita lahirkan nanti. Jadi ya untuk menjadi remaja yang bermakna, menjadi remaja yang peduli akan masa depan bangsa ini, tentu aja kita harus peduli dulu dengan diri sendiri begitu. itu Jadi dia. penting banget untuk remaja aware lagi sama hal kayak gitu. Iya, kita udah hampir sejam ya ngobrol ya. Waduh, nggak kerasa ya Kak ya? Cuman ya, yang paling terakhir deh, the last but not least, ini seputar gimana yang menjadi concern kita soal anak muda ya. Ini menurut kamu apa pesan terakhir yang memang ke arah anak muda ya, tentang pentingnya Sumpah Pemuda dan juga investasi knowledge kalau menurut kamu? Oke, jadi sebelum aku mulai ke pesan, mungkin aku ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda dulu untuk teman-teman. Jadi ya, kita maknai Sumpah Pemuda ini untuk menjadi sebuah motivasi kita bersatu di tengah perbedaan yang ada, di tengah kisruh riuh masyarakat pada saat ini. Kita jadikan Sumpah Pemuda ini sebagai ya awal untuk pemersatu kita bersama, karena kita harus jadilah pemuda yang berdampak. Agen perubahan. Benar, ya. jadilah pemuda yang berdampak. Lebih banyak orang lakukan hal-hal apapun yang kalian rasa positif, Betul. karena
setiap kita belajar, setiap kita menerima hal yang baru, itulah salah satu bentuk investasi kita di masa depan. Nah, Apapun yang teman-teman lakukan sekarang, usahakan itu mendapatkan atau itu menghasilkan sebuah konsekuensi yang baik bagi kalian. Janganlah kalian melakukan hal yang tidak bermanfaat, apalagi menyentuh hal-hal seputar nafsa, seksualitas di luar pernikahan dan yang lainnya, karena itu sebenarnya adalah jembatan atau pintu untuk kalian menuju masa depan yang suram. Jadi jadilah remaja yang bermakna, jadilah remaja yang bermanfaat bagi banyak orang. Lakukan apapun yang kalian sukai selagi itu positif. Jangan dengarkan kata-kata orang lain, karena ya kita hidup untuk diri kita sendiri dan bukan untuk orang lain. tepuk Mungkin seperti tangan itu, Kak. dulu. Oke. Karena kalau kita ngomongin kebiasaan-kebiasaan baik ya yang kita lakuin, ini kan kebiasaan paling susah nih dirubah Benar ya. banget. Dibandingkan kita ngelakuin kebiasaan-kebiasaan yang buruk, mending kita ngelakuin hal-hal yang memang itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi nggak bisa dirubah ya dari kebiasaan yang positif Benar. gitu. Susah loh merubah kebiasaan. Iya, itu. benar banget. Habits itu susah banget untuk dirubah. Susah. Oke, thank you banget nih ya untuk Santa. Oke, terima kasih Kak. Rame, ceria sore hari ini ya, karena kita bahasnya cukup deep, cukup detail sore ini. Semoga kasih impact ke orang dan Benar, bermanfaat untuk bermanfaat orang bagi banyak banyak. orang. Betul. Ketemu lagi ya di segmen-segmen berikutnya. Oke, thank you juga buat teman Pro 2 yang udah ikutan di via WhatsApp juga Instagram di RRI_Singaraja.